Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore kepada rekan-rekan. Dan tidak lupa saya memberikan hormat kepada Ibu dosen, Ibu Farel Olfazul SPD MPD. Saya Siti Fadila Rahman dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dengan NIM 2507 akan mempresentasikan materi saya hari ini. Berikut presentasi karya tulis ilmiah saya. Nah, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah konseptual dengan judul Strategi Integrasi Teknologi Digital Inovatif dalam Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan SDG 4 di Indonesia. Bagaimana latar belakang masalah dan pertanyaan mendasar dari latar belakang artikel ini. Nah, artikel ini berfokus pada tantangan struktural dalam mewujudkan pendidikan berkualitas atau SDG 4 di Indonesia. Meskipun angka partisipasi kasar atau APK-nya telah meningkat, isu mendasarnya adalah kesenjangan kualitas dan pemerataan akses. Kesenjangan ini paling parah terasa di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, tantangan di daerah 3T ini meliputi adanya keterbatasan infrastruktur internet, minimnya ketersediaan guru yang terlatih, dan akses materi ajar yang terbatas meskipun teknologi informasi dalam komunikasi TIK adalah kunci pemanfaatan masih belum optimal. Seringkali hanya sebagai alat presentasi, bukan instrumen pandadoji digital yang interaktif. Nah, bagaimana pertanyaan mendasarnya? Nah, bagaimana perumusan model konseptual strategi integrasi teknologi digital yang inovatif melalui pengembangan e-learning adaptive model system mode ganda atau DMS dalam penguatan pandadoji digital guru. Dapat mengatasi kesenjangan akses dan meningkatkan kualitas pendidikan berkualitas SDG 4 secara merata di daerah 3T di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu 1. Menganalisis peran dan potensi teknologi digital dalam target SDG 4 di Indonesia dengan fokus pada mengatasi kesenjangan di daerah 3T. Kedua, merumuskan model konseptual strategi integrasi teknologi pendidikan yang inovatif dan berkelanjutan berfokus pada pembangunan e-learning adaptif dan program peningkatan pandadoji digital guru. Terakhir, ada memberikan rekomendasi kebijakan praktis terkait integrasi teknologi dan pandadoji digital yang efektif bagi para pemangku kepentingan. Kesenjangan di daerah 3T harus diatasi melalui pilar strategi dan saling menopang. Berikut ringkasan isi dari si pembahasan. Kesenjangan pendidikan berkualitas SDG 4, terutama di daerah 3T, harus melalui 2 pilar strategis. Nah, apa saja itu? Yang pertama ada pengembangan model konseptual e-learning adaptif yang menggunakan prinsip personalized learning dan didukung oleh algoritma kecerdasan buatan dan analitik pembelajaran dengan implementasi spesifik berupa sistem mode ganda atau dual mode system yang mampu beroperasi secara online dan offline untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur atau low bandwidth. Nah, dan kedua, penguatan kapasitas guru yang krusial melalui program pelatihan yang bergeser dari pengenalan perangkat lunak menjadi fokus pada pandadoji digital berkelanjutan, memastikan guru mampu mendesain kurikulum yang memanfaatkan TIK untuk mengajarkan keterampilan pada abad 21 dan pemecahan masalah, rekan-rekan. Nah, pada slide selanjutnya kita dapat melihat tantangan utama dalam pewujudan ini, ialah tantangan utama dalam mewujudkan pendidikan berkualitas SDG 4 secara merata di Indonesia berpusat pada kesenjangan kualitas dan pemerataan akses, khususnya di daerah 3T terdepan, terluar, tertinggal. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur internet yang stabil dan merata
yang berdampak pada kemampuan sekolah mengadopsi teknologi modern. Lalu minimnya ketersediaan dan kualitas guru yang terlatih dalam penguasaan teknologi digital. Lalu akses materi ajar yang relevan dan mutakhir masih terbatas. Dan terakhir adanya pemanfaatan teknologi belum optimal. Seringkali terbatas hanya sebagai alat presentasi, bukan sebagai instrumen integratif dalam pedagogi digital. Nah, lalu bagaimana peran kami sebagai mahasiswa? Sebagai mahasiswa pendidikan teknik informatika, kami memiliki kompetensi untuk merancang solusi teknologi pendidikan yang inovatif dan berkelanjutan. Kompetensi ini secara spesifik mendukung, yaitu perumusan model konseptual e-learning seperti pengembangan learning adaptif. Lalu perancangan sistem mode ganda DMS yang merupakan solusi inovatif untuk pemerataan akses di daerah dengan konektivitas yang rendah. Lalu kami mengambil posisi bahwa implementasi TIK yang strategis dan merata adalah persyaratan fundamental untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Jadi dengan adanya peran mahasiswa tersebut, kita dapat melihat itu adanya kompetensi dan peran untuk merancang solusi teknologi pendidikan yang inovatif dan berkelanjutan. Lalu mengambil posisi bahwa implementasi TIK yang strategis dan merata adalah prasyarat fundamental untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Dan secara spesifik, kompetensi ini mendukung perumusan model konseptual seperti pengembangan e-learning adaptif dan sistem mode ganda. Nah, dapat dilihat dari presentasi dan penjelasan sebelumnya sebagai kesimpulan, tantangan pendidikan kualitas di daerah 3T dapat diatasi melalui model teknologi inovatif, yaitu model sistem mode ganda atau DMS e-learning adaptif yang dirancang khusus untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur low bandwidth ini. Namun, keberhasilan model ini sangat bergantung pada kompetensi guru. Tanpa perubahan pada kapabilitas pedagogi guru dan mendukung kebijakan yang kuat, teknologi hanya akan memperlebar kesenjangan dan bukan mengatasinya. Nah, berdasarkan hal ini, kami merekomendasikan yang pertama ialah untuk pemerintah infrastruktur, yaitu prioritaskan investasi TIK di daerah 3T melalui skema kemitraan publik swasta atau KPS untuk mendukung operasional model DMS. Lalu yang kedua yaitu untuk Kementerian Pendidikan Kurikulum integrasi prinsip e-learning adaptif dan pedagogi digital ke dalam kurikulum dan pedoman nasional. Lalu untuk institusi pendidikan atau SDM, wajib sertifikasi kompetensi pedagogi digital dan selenggarakan program pelatihan berkelanjutan bagi guru. Nah, dapat disimpulkan dan saran yang sudah dijabarkan tersebut. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah dicurahkan pada materi saya hari ini. Segala kekurangan dan kesalahan saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Siti Fadila Rahman dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.